job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, mahasiswa hukum dari Universitas Mulawarman. Baik teman-teman, pada saat ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai singkat tentang penggunaan AI dalam pengerjaan tugas. Jadi pada saat kali ini kita sudah bersama dengan responden saya, yaitu Bang Adib, mahasiswa hukum UINSI. Halo Bang Adib, terima kasih sudah berkesempatan untuk dapat diwawancarai. Baik Bang Adib, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Abang sendiri, bagaimana pandangan Abang tentang penggunaan AI dalam pekerjaan tugas? Apakah hal itu membantu atau justru bisa berdampak negatif? Sebenarnya membantu dan berdampak negatif itu 50-50 sih, tergantung penggunaannya. Kalau menurut saya sendiri, penggunaan AI dalam pekerjaan tugas itu membantu, karena dengan AI kita bisa lebih mudah mencari apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita cari. Dan sebenarnya baik dan tidak baiknya itu berdasarkan bagaimana bijaknya kita menggunakan AI itu sendiri. Jadi kita mungkin harus mencari jawaban di AI, tetapi kita juga harus mempelajari apa jawaban dari AI tersebut dan dari mana sumber-sumbernya. Baik, berarti yang saya tangkap dari jawaban Bang Adib yaitu adalah kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan AI itu sendiri, apalagi dalam pengerjaan tugas, begitu teman-teman. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan kedua. Kalau misalnya seseorang menggunakan AI untuk membantu tugasnya, menurut Bang Adib ini perlu nggak sih kita mencantumkan pernyataan bahwa tugas itu dibantu AI? Dan bagaimana pandangan Abang tentang kejujuran dalam hal tersebut? Kalau menurut saya ya, boleh-boleh aja dicantumkan, dan mungkin lebih bagus dicantumkan karena kita juga memperoleh jawaban tersebut dari AI. Tetapi balik lagi, kita juga harus melihat sumber-sumber dari AI tersebut. Nah, biasa kan AI itu kita bisa minta carikan jawaban, tetapi dengan sumber-sumbernya. Nah, kita harus lihat juga sumber-sumber tersebut apakah bisa kita percaya atau enggak. Jadi tergantung lagi. Berarti tergantung sumbernya yang kita lihat itu ya. Iya. Oke. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu apa harapan Bang Adib terhadap penggunaan AI ke depannya, terutama dalam dunia pendidikan atau pekerjaan? Apakah sebaiknya digunakan terus, ataukah dibatasi, ataupun mungkin diatur secara hukum tersebut? Kalau untuk penggunaan AI dalam pembelajaran, mungkin untuk pendidikan, menurut saya sih sesuatu hal yang baik ya, asal digunakan tadi dengan bijak. Dan menurut saya oke-oke aja sih untuk AI ini dikembangkan lagi, tetapi ya itu dengan penggunaan yang secara bijak. Dan kalau untuk harus diatur dengan hukum, saya masih belum bisa memberi jawaban tersebut sih, karena saya sendiri juga masih belajar. Mungkin untuk sumber-sumber tersebut harus bisa dilindungi sih dengan hukum, karena sumber-sumber kan diambil gitu, harusnya bisa dilindungi dengan hukum sih. Baik, berarti kesimpulan yang saya dapatkan dari Bang Adib itu sendiri, jika kita menggunakan AI dengan bijak, itu justru malah memberikan dampak yang positif, malah bukan negatif seperti itu ya Bang, tergantung seberapa bijak kita menggunakannya. Baik, terima kasih Bang Adib atas waktu dan jawabannya. Semoga wawancara singkat ini dapat memberi pandangan baru terhadap masyarakat bagaimana penggunaan AI itu dapat berdampak buruk ataupun justru malah positif seperti itu. Baik, itu saja wawancara singkat dari saya. Saya Muhammad Rehan bersama Bang Adib di sini. Terima kasih Bang Adib. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya Reno Yudhistira di sini. Saya kali ini mau bertanya tentang penggunaan AI. Sebelumnya nama kakaknya siapa? Kak Ramzi. Dari fakultas mana, Kak?
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA. Oke. Pertanyaan pertama nih Kak. Kakak tuh dalam ngerjain tugas-tugas kuliah kakak tuh ada menggunakan AI nggak? Tentunya pasti menggunakan AI ya. Karena AI ini cukup membantu saya mengerjakan tugas-tugas kuliah saya. Oke. Misalnya nih Kak, kakak kan menggunakan AI ini dalam tugas-tugas kakak. Kakak tuh menyertain bukti-bukti, misalnya kakak misal di paragraf ini menggunakan AI nggak? Kakak cantumin di tugas kakak juga? Kalau dicantumin itu nggak ada ya, karena di jurusan saya tuh kalau pakai AI ya udah pakai AI aja gitu, nggak ada nyantumin sumbernya AI apa enggak. Tapi kalau misalnya saya nyari sumber tuh saya nggak pakai AI, tapi saya tuh cuma bantu memparafrase aja kalimatnya. Oh kayak gitu ya Kak. Harapan kakak nih kedepannya gimana sih penggunaan AI dalam tugas-tugas ini? Apakah menurut kakak penggunaan AI ini lazim atau tidak atau gimana? Menurut saya dari penggunaan AI dulu ya. Menurut saya penggunaan AI ini sah-sah aja, boleh aja asal dipakai, tapi jangan asal mentah-mentah dipakai. Kayak kalau misalnya kita harus ngecek dulu lah, apakah AI ini benar apa enggak jawabannya. Ya seperti itulah. Ya mungkin harapan kedepannya semoga orang-orang nih bisa lebih bijak lah menggunakan AI ini bagaimana. Karena AI ini seperti pedang bermata dua gitu. Oke, dengerin tuh kata kakak Ramzi tuh. Ya udah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fikri dan hari ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Baik, Jim, perkenalkan nama dan fakultas. Ya baik, nama saya Bimo dari FKIP, dari Prodi Pendidikan Matematika. Oke, Bim, hari ini saya akan menanyai tentang penggunaan AI dalam penugasan perkuliahan. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Apakah Bim ini menggunakan AI dan menggunakan seberapa sering? Ini kan karena saya dari Prodi Pendidikan Matematika, jadi saya kayak lebih sering kayak kan soal matematika gitu. Dan kalau misalnya udah buntu nih, sudah data jawabannya nih, nah itu kadang saya tolong pada AI ya buat data jawabannya gitu. Dan apakah ini benar-benar plek yang langsung kopas jawabannya semua atau gimana? Enggak sih, kalau saya biasanya itu waktu saya udah dapat jawabannya nih, itu saya lihat dulu gimana step-step jawabannya itu. Habis itu saya juga memahami dari jawabannya itu supaya saya bisa Paham lah. Iya, bisa paham tentang jawabannya itu. Berarti tidak langsung kopas ya, harus pahami sendiri ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bim ya. Jika Bim ini menggunakan AI dalam tulisannya, apakah Bim ini menyantumkan pernyataan penggunaan dan itu jika mencantumkan, apakah ini berasalkan dari tulisan masing-masing atau emang dari dosen? Dan misalnya sudah menyantumkan nih, pandangannya gimana? Kalau di sekolah nyantumin nggak pernah sih kayaknya. Dan dosen juga nggak pernah nyuruh buat nyantumin. Ya kalau misalnya kita dapat jawaban dari AI disuruh nyantumin juga nggak pernah juga sih. Berarti pandangan Bim jika kita ini menggunakan AI tapi tidak mencantumkan itu gimana, Bim? Apakah kita harus jujur gitu? Kita turut tugas kita? Tergantung tugas sama tergantung disuruh dari dosen. Berarti memang tergantung dosen. Ya, tergantung dosen. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Bim ya. Pandangan Bim nih untuk AI ke depannya kan, apalagi kita ini mahasiswa, tentunya zaman sekarang ini selalu dibarengi dan dibantu oleh AI ya, dan tentunya AI ini mempunyai dampak negatif dan positif. Bagaimana? Kalau dari saya sih mungkin kayak kesadaran diri aja. Kalau misalnya kita bingung itu jangan apa-apa langsung nanya ya ke AI gitu. Kayak kita juga masih bisa buat nyari jawabannya sendiri atau kita baca-baca ya gitu. Kita kayak coba bikin solusi sendiri gitu. Jangan
Pak Ber tuh langsung nanya ke AI. AI gitu. Berarti ini menurut Bibim lagi nih, Nah, AI ini harus dibatasi dengan ketentuan tertentu atau benar-benar dilarang gitu. menurutku sih dibatasi aja, jangan sampai dilarang gitu loh. Karena emang kita sudah ikut Iya, iya. teknologi ini berkembang Iya, ya, iya, jadi betul, tidak bisa teknologi berkembang. memungkiri kalau kita memang Ya, harus berdampingan dengan teknologi. Baik, itu saja wawancara saya dengan Lukman Bimo. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, kenalin saya Fitria Husnul Khotimah. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warman. Dan di sebelah saya ada saya Bunga Intan Mekarataning Ayu, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. dipanggilnya siapa nih? Bunga. Bunga. Nah, di sini saya mau tanya sedikit aja sih terkait penggunaan AI, karena kan sekarang marak banget ya mahasiswa atau bahkan anak-anak SMA juga udah mulai menggunakan AI dalam pengerjaan tugasnya. Nah, menurut Bunga gimana sih penggunaan AI dalam pengerjaan tugas? Apakah boleh atau pandangan Bunga tuh gimana terkait hal tersebut? Menurut saya sih boleh-boleh aja ya, karena AI itu nggak cuma tempat untuk kita nanya jawaban, tapi juga tempat dimana kita tuh bertanya cara menjawabnya. Jadi kita tuh juga semisal kita butuh cara-cara yang tidak bisa kita tanyakan ke guru kita karena biasa jadi terbatas waktu, terus banyak teman-teman kelas lain itu tuh yang ikut bertanya, jadi kayak kurang waktu, jadi kita bisa nanya lewat AI tersebut gitu. Jadi AI ini dijadiin partner diskusi instead of ngasih jawaban langsung. Iya, gitu benar ya. banget. Nah, kalau selama penggunaan AI ini, Bunga pakai untuk nyari referensi, Iya. jadi teman diskusi, brainstorming gitu ya. Nah, pernah nggak sih dosen dari Fakultas Manajemen itu ngasih kewajiban untuk membuat surat pernyataan penggunaan AI ketika ngerjain tugas? Sebenarnya nggak pernah sih, tapi kalau misalnya diminta pun saya pasti akan melakukan itu, karena menurut saya itu tuh penting untuk melatih kejujuran kita, karena kita nggak bisa bohong dong, karena bahasa manusia dan bahasa AI itu sangat-sangat berbeda. Jadi kalau disuruh pun saya tetap mau. Jadi nggak masalah ya Iya. proses pembuatan surat pernyataan penggunaan AI ini? Iya, tidak masalah. Nah, kalau menurut Bunga, harapan Bunga gimana sih dalam pengerjaan atau penggunaan AI ini untuk pengerjaan tugas? Menurut saya sih ya, harapan saya semua yang memakai AI itu tuh tidak hanya menjadikan AI itu sebagai tempat untuk mencari jawaban, tapi juga teman berdiskusi, untuk mencari referensi. Jadi kita tuh tidak hanya memanfaatkan dia untuk, bukan kejahatan juga sih, tapi kita tetap membutuhkan AI di kehidupan kita sebagai mahasiswi, sebagai anak sekolah, dan menurut saya kita semua harus belajar menggunakan AI dengan baik, tidak bohong. Jadi nggak apa-apa menggunakan AI, tapi jangan langsung dijadikan tempat cari jawaban, tapi dijadikan tempat berdiskusi atau mungkin sebagai pencari atau pembantu referensi tugasnya gitu ya. Iya. Jadi nggak masalah menggunakan AI asal lebih bijak lagi penggunaannya. Iya. Nah, terima kasih untuk Bunga sudah meluangkan waktunya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo Kak. Ini kami dari Fakultas Hukum ini mewawancarai Kakak ini tentang penggunaan AI dalam penugasan sehari-hari di kuliah. Jadi nanti kami akan berikan 3 pertanyaan, di mana nanti Kakak menjawab seadanya aja, oke? Oke. Untuk pertanyaan pertama, apakah dalam kuliah Kakak mengerjakan tugasnya ini menggunakan AI? Iya pakai. Oke, kalau Kakak pakai, kira-kira apa tanggapan Kakak dalam mengerjakan tugas menggunakan AI? Tugasnya jadi lebih cepat selesai sih, sama kalau cepat selesai kan jadi punya banyak waktu untuk menjalani. Oke, ya Kak. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak dalam menggunakan AI untuk pengerjaan tugas kuliah Kakak ini? Harapan saya semoga saya paham aja sih, nggak asal copy paste gitu kan. Tapi juga paham sama materinya. Soalnya kalau dari AI kan juga dibantu diringkaskan gitu. Gitu ya Kak ya. Oke Kak, mungkin itu aja dari kami, dari saya juga. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan saya Shanfadila
Fitira dari Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Jurusan saya ada. Saya Nurul Afifah dari Fakultas Perikanan. Biasanya dipanggil siapa? Pipa. Pipa. Jadi saya mau nanya 3 pertanyaan singkat aja tentang penugasan dalam AI. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Pipa tentang penggunaan AI dalam pengerjaan tugas? Menggunakan AI dalam mengerjakan tugas itu sangat membantu kita, apalagi banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi membantu banget ya. Pertanyaan selanjutnya nih, misalkan kita ngerjain tugas pakai AI, apakah kita akan mencantumkan pernyataan penggunaan AI atau tidak pada pengerjaan tugas tersebut? Bagaimana pandangan kita? Kalau menurut saya dalam menggunakan AI itu jangan terlalu menjiplak dari AI tersebut, karena kita nyantumin nggak pernyataan penggunaan AI nggak? Kalau pakai AI itu nggak keren kan? Sesuai pendapat kita sendiri, karena AI itu hanya membantu dalam mengerjakan tugas kita. Pertanyaan terakhir, apa harapan kita terhadap penggunaan AI dalam pengerjaan tugas kita? Harapan saya AI itu dapat membantu dalam pengerjaan